Oke, Final Destination Bloodlines, film yang ikonik lah, legendaris ya, dan juga punya banyak fans. Dan juga film ini film yang ya gue bisa lihat kemarin di reaction oleh banyak YouTuber dan juga cukup banyak viewsnya. Jadi emang ini happening banget dan juga hype-nya tuh ada banget gitu sebelum film ini tayang. Jadi gue ngerasa kayaknya film ini bakal rame banget kayaknya yang nonton pastinya. Dan tadi bener aja gue ngeliat di studio penuh ya, full banget. Dan gue emang udah ambil tiket dari jauh-jauh hari juga. Jadi bener-bener emang gak bisa gitu. Ini dibeli on the spot gitu kemarin gue. Jadi ini rame banget karena ini film yang ternyata setelah gue lihat ya, film terakhir Final Destination tuh tahun 2011. Jadi gue agak kaget juga nih, tahun 2011 artinya 14 tahun yang lalu gitu. Karena rasa-rasanya tuh masih kemarenan ya Final Destination ya. Ternyata udah 14 tahun yang lalu. Jadi ya time flies ya. Dan ini artinya ini adalah Final Destination ke-6 ya. Final Destination setelah 14 tahun vakum. Karena dari gue lihat di sini Final Destination pertama tuh ada Final Destination tahun 2000 yang seingat gue itu scene-nya pesawat ya, pesawat meledak ya. Jadi itu scene ikonik banget, itu film memang pecah banget sih yang pertama. Dan selanjutnya memang berhasil gitu untuk bisa membawakan main accident-nya beda-beda gitu. Jadi itu yang kita tungguin banget tuh, main accident dari setiap judul dari film ini. Dan lalu pertanyaannya, apakah film Final Destination Bloodlines yang ke-6 ini berhasil menjawab ekspektasi kita semua? Untuk itu langsung aja akan kita bahas di review film kali ini. Let's go. Oke, Final Destination Bloodlines, di mana film ini disutradarai oleh Adam Stein dan juga oleh Zach Lipovsky, dan juga ditulis oleh Guy Busick dan juga oleh Laurie Evans Taylor. Dan ini gue harus shout out lah pokoknya ya untuk sang penulis. Ini salah satu film dengan penulisan yang cukup keren, gak ada plot hole. Dan bahkan tadi bisa sedikit ya udah gue catat di awal film, ini maksudnya apa nih, kok ada beberapa karakter yang gak masuk gitu, tapi ternyata nanti akan dijawab gitu semuanya di ending film. Jadi ya secara penulisan top banget menurut gue. Dan juga selanjutnya film ini memang kembangan cerita dari film-film sebelumnya. Dan yang gue cukup kaget adalah plot ceritanya sebenarnya dari film ini. Jadi feels yang gue rasakan pertama dari film ini adalah ya gue cukup terpuaskan gitu ya dari ekspektasi gue, karena cukup berhasil membuat kita semua penonton tuh terhibur gitu ya dari adegan-adegan, dari parade kematian yang ada. Gila banget ya ini bener-bener. Dan kematian-kematiannya cukup memorable juga dan mengingatkan gue juga ya sama film terakhir tuh, film The Monkey ya. Film The Monkey tuh kayaknya gore-nya mirip-mirip nih kayak film Final Destination, tapi memang dari segi parade kematiannya lebih banyak Final Destination, dan juga lebih megah aja rasanya si Final Destination karena emang udah jagoannya lah, jagoan soal gore-gore gitu ya. Jadi feels pertama yang gue rasakan tuh ya gue happy lah untuk ngeliat film ini, ngeliat ekspektasi yang berhasil dijawab dengan baik oleh film ini. Gue cukup happy, dan untuk lengkapnya nanti akan gue sampaikan di segmen review. Dan selanjutnya gue mau ceritain sedikit untuk sinopsis dari film ini, yang dimana sinopsisnya ini film memang kita bisa lihat ya formulanya tuh sebenarnya mirip. Di awal film tuh mirip karena dimana ya film-film yang kemarin dari 5 film sebelumnya kan bisa kita tahu ya bahwa Final Destination ini menceritakan seseorang yang bisa melihat visi dalam beberapa menit ke depan sebelum terjadinya tragedi, di mana di situ sang tokoh utama biasanya berhasil membujuk banyak rekan-rekannya untuk tidak masuk ke tragedi tersebut dan akhirnya selamat dari tragedi tersebut. Dan itu maksud dari penulisan di film ini tidak lain dan tidak bukan adalah tokoh utama berhasil kabur dari malaikat kematian gitu. Itu artinya dia merubah garis takdirnya di mana dia harusnya mati di situ dan ternyata tidak. Dan di sinopsis untuk film ke-6 ini kurang lebih sama. Cuman main accident-nya apa? Main accident-nya itu terjadi jauh sebelum Final Destination, bahkan yang pertama. Dan itu sesuai dengan judulnya, Bloodlines, dan di mana ini terjadi kepada sang nenek, di mana sang nenek di tahun 1950-an mengalami accident tersebut gitu ya, dan selanjutnya dia berhasil menyelamatkan diri, dan dari situ dia selamat dan berakibat mewariskan kutukan yang didapat dari visi tersebut, yang artinya sesuai dengan judulnya Bloodlines, garis keturunannya akan mendapatkan kutukan yang sama, dikejar-kejar oleh malaikat kematian, yang dimana
dimana artinya kan ini orang-orang ini kan udah mengelabui kematian ya, dan artinya itu mengubah garis takdir yang dimana tidak mungkin kan. Dan lalu pertanyaannya, apakah tokoh utama dari film ini, yaitu dimana notabene adalah cucu dari sang nenek, berhasil selamat? Untuk itu teman-teman bisa langsung tonton aja, gue nggak mau spoiler. Jadi untuk teman-teman gue rekomendasikan sebenarnya harusnya nonton sih, nggak boleh kena spoiler sama sekali ya, karena yang ngebuat kaget dan merinding parah gitu ya adalah melihat parade kematian yang ada. Jadi benar-benar parade kematian itu di luar nalar semua. Tapi satu catatan yang paling memorable buat gue adalah kematiannya si Julia ya. Itu luar biasa, itu kaget gue. Kematiannya kayak gimana, teman-teman langsung tonton aja, gue nggak bisa ceritain karena itu akan mengganggu experience teman-teman semua. Dan selanjutnya untuk review dari gue singkat aja untuk film ini, dimana udah gue catat di beberapa poin di sini ya, dimana dari segi plot ceritanya flawless, sempurna. Gue nggak bisa nemuin ada lobang di cerita di film ini, karena di awal film sempat gue ngira, loh kok si ibunya begini, loh kok si neneknya katanya kena kanker, tapi padahal kan dia di rumah terus, bisa tahu dari mana dia kena kanker. Kayak gitu-gitu tuh hal-hal plot hole yang mungkin akan gue tulis sebenarnya di awal film, tapi ternyata semua itu terjawab, detail-detail kecil itu terjawab tuntas ya nanti di tengah hingga akhir film. Jadi ya gue ngerasa itu detail-detail kecil yang memang jadi senjata utama dari film ini, karena ya tentunya kita bisa tahu kan setiap scene kejadian kematian yang ada kan memang dilihat dari poin-poin kecil ya, dari hal-hal kecil gitu yang bisa membuat rentetan kejadian itu terjadi gitu. Jadi ya kita nggak perlu pertanyakan lagi, ini emang film secara gore luar biasa, dan juga secara plot cerita gue patut acungi jempol karena memang ini menceritakan secara formula yang berbeda dari film-film sebelumnya gitu. Dan selanjutnya juga dari komedinya gue harus kasih kredit lebih, karena komedinya ini berhasil banget ya untuk bisa membuat kita menertawakan kematian para case-nya. Gila banget. Gue nggak habis pikir, gue bisa ketawa gitu ya ngelihat beberapa kematian yang sangat gore di film ini gitu. Jadi ya itu komedinya berhasil, dan mungkin ini bisa menjadi film dengan genre campur aduk juga nih, horor, komedi, thriller, gore ya. Jadi banyak banget, gue suka banget sih film ini, dan berhasil membuat kita semua terngerinyit ya, apa bahasanya, jadi membuat duduk gitu tuh sampai nyender banget dan juga sampai bawah banget. Itu benar-benar beberapa kali bisa gue lihat di sebelah gue juga sampai nutup muka, sampai kacamatanya lompat deh ke sebelah ke gue gitu. Jadi benar-benar ya film ini berhasil lah membuat penonton terngilu-ngilu gitu ngelihatnya, dan juga terkaget-kaget juga karena di beberapa kesempatan kita kayak merasa kena jumpscare ya dari tragedi kematian yang ada. Dan dari segi visual dan CGI yang nggak perlu dipertanyakan lagi, ini top notch. Gue suka CGI-nya yang nggak kelihatan, CGI-nya oke. Jadi emang ya gue nggak ngelihat lah ada prostetik yang berlebihan di sini, dan bahkan tadi seperti gue bilang kematian Julia itu ya, itu luar biasa ya, yang membuat gue sampai lompat gitu ngeliatnya. Gila, kaget banget gue ngeliatnya, itu luar biasa. Dan selanjutnya dari segala kelebihan yang ada, gue harus sampaikan juga nih ada beberapa kelemahan yang bisa gue lihat di film ini. Kelemahan yang pertama bisa gue lihat adalah pendalaman karakter yang gue ngerasa masih kurang banget ya. Gue nggak ngerasa jadi sedih gitu di ending film ketika ngelihat sang keluarga ini berjuang habis-habisan untuk melawan kematian gitu. Jadi karena memang dari awal film gue nggak ngeliat karakter-karakter ini dibangun dengan baik, dan bahkan dari segi actingnya juga gue bisa bilang bahkan di seluruh cast yang ada ini kayaknya B aja semuanya, karena artis-artisnya juga artis kayaknya nggak ada yang top dah. Jadi artis-artis yang memang secara jam terbang juga masih baru gitu ya. Jadi gue bisa ngeliat kayaknya acting menjadi salah satu poin yang paling sedikit yang bisa gue kasih untuk film ini. Terlebih lagi itu adeknya ya, tokoh utama kita si Charlie kalau nggak salah namanya, itu actingnya gue nggak bisa dapet sih emosi dia gitu ya, karena di beberapa kesempatan harusnya kan ada acting yang cukup sedih dan mengharukan ya. Kayak contohnya deh kayak di film The Monkey, gue bisa ngerasain banget tuh kesedihan sang ibu gitu ya, dan juga sang anak-anak yang kembar itu ya untuk ngelihat ibunya meninggal kan. Tapi di film ini gue nggak bisa dapet tuh acting karakternya sedalam kayak di film The Monkey kemarin, karena kalau ngelihat dari segi genre kayaknya kurang lebih bisa diadu tuh dua film itu, The Monkey dan juga film ini. Dan selebihnya kayaknya nggak ada untuk kekurangan ya. Jadi memang kekurangan hanya dari segi bonding karakter dan juga dari segi acting si para cast yang ada ini. Jadi kalau gue bisa bilang misalkan kalau memang karakter
karakter top yang dipakai gitu, gue rasa sih ini film bakal top banget sih, nggak ada lawan pastinya. Tapi sayangnya memang masih ada kekurangan di situ. Dan untuk penilaian akhir singkat aja, untuk story bisa gue kasih dengan skor sempurna ini 5/5, karena gue nggak bisa ngeliat celah untuk bisa gue kritik di film ini. Dan juga selanjutnya untuk dari segi karakter dan juga acting, sayangnya ini adalah salah satu poin yang membuat film ini agak turun nilainya. Jadi bisa gue kasih dengan skor 1/3. Dan selanjutnya untuk dari segi visual nggak ada masalah lah, gue cukup suka lah visualnya. Dan juga dari CGI juga cukup oke lah, mantep banget ini. Jadi bisa gue kasih dengan skor 2/2. Dan untuk final verdict untuk film ini bisa gue kasih dengan skor 8/10. Dan berikut kurang lebih untuk penilaian dari gue untuk film ini. Untuk teman-teman semua mungkin yang punya reviewnya sendiri setelah nonton ini bisa langsung tulis di kolom komen di bawah. Nanti bisa kita diskusikan, tentunya seru banget pastinya bahas film ini. Dan untuk teman-teman semua yang mau menyanggah review gue juga langsung aja bisa feel free tulis di kolom komen di bawah. Dan untuk teman-teman yang mau ngobrolin soal ending dan juga penjelasan, please banget di kolom komen tulis spoiler alert biar teman-teman yang lain nggak kena spoiler pastinya. Jadi ya kayaknya itu aja untuk video kali ini. Untuk teman-teman semua yang udah nonton, thank you banget. Untuk teman-teman semua yang baru nonton, please banget langsung klik tombol subscribe dan juga lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review-review film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad.